Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Johan hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik-baik saja Bu. Baik, kali ini saya akan melakukan praktikan rangkaian supervisi pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Johan. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik kabar saya Bu. Baik Pak, oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalan proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran, kemudian antara masukan dan bimbingan dengan mengembangkan kemampuan Pak Johan makin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk murid. Kemudian namun pertama-tama kali ini akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya, terlebih dahulu sebagaimana untuk persiapan agar Bapak Johan lebih siap dalam lebih percaya diri belajar mengajar di kelas. Saya akan menanyakan beberapa hal yang kegiatan terkait dengan kegiatan supervisi kita hari ini. Saya pertama materi yang akan Bapak ajarkan itu sebentar apa Pak? Jadi materi untuk pertemuan hari ini itu saya akan menyampaikan tentang teks laporan percobaan. Baik Pak, jadi materinya sebentar sudah masuk pada teks laporan percobaan. Betul. Bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Ya, baik, jadi tujuan yang ingin dicapai untuk peserta didik pada pertemuan kali ini itu adalah bahwa melalui kegiatan tersebut peserta didik dapat memahami apa itu laporan percobaan, baik itu dari memahami ciri-ciri teks laporan percobaan, struktur dan pembahasan teks laporan percobaan. Baik Pak, dari tujuan pembelajaran Bapak yang paparkan tadi, apa yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran kita? Ya, jadi tentu area pengembangan yang lebih lengkap nantinya akan berpihak kepada peserta didik, baik itu seperti RPP yang memuat pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan sosial emosional, juga tentu penggunaan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Baik Pak, sekali cara pengembangannya yang akan Bapak Johan capai nantinya adalah kedua dan ketiga. Cara pengembangan yang Bapak ungkapkan nanti adalah adakah secara spesifik gitu ingin yang dikembangkan Bapak dalam melakukan suatu pembelajaran dalam kelas nanti? Baik, jadi saya rasa pembelajaran ini tentu sudah saya terapkan, yang mana nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran dan menggunakan metode PBL, ini problem basic learning dan model. Oke Pak, spesifiknya dalam pengembangan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam tujuan pembelajaran yang Bapak baik itu metode pembelajaran yang Bapak gunakan nanti? Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, penggunaan metode problem basic learning dan model ini nanti itu yang akan kita terapkan kepada peserta didik supaya peserta didik dapat dengan mudah menangkap serta menerima materi yang akan kita sampaikan nanti. Baik Pak, strategi pembelajarannya yang tadi adalah dengan menggunakan metode PBL ya Pak? Betul Bu. Nanti setelah jam istirahat saya akan melihat dari pembelajaran Pak ya, proses PBL-nya nanti. Dan terakhir, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan bersama nanti? Tentu harapan saya di sini itu adalah bahwa pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tentu murid-murid bisa nanti terlibat lebih aktif dan bisa mengerjakan tugas dengan baik.
Baik, berharap demikian pembelajaran yang Bapak berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Jam pelajaran Bapak Johan nanti jam istirahat ya Pak. Betul Bu, setelah jam istirahat. Baik, karena masih ada beberapa menit lagi Pak jam istirahat. Siapa tahu Bapak Johan ingin bersiap-siap terlebih dahulu. Nanti setelah jam istirahat saya masuk di kelasnya dan Bapak Johan untuk melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Ya Bu. Setelah melakukan evaluasi nanti di kelas nanti saya akan melakukan kembali percakapan observasi pasca observasi yang Bapak lakukan. Terima kasih ya Pak ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Baik, itulah tadi percakapan dari observasi kita. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu tentang teks laporan percobaan. Jadi kalau di dalam materi ini, teks laporan percobaan itu pembahasannya nanti di awal itu ada 3. Yang pertama itu adalah apa itu teks laporan, apa itu teks deskripsi, dan apa itu teks eksplanasi. Jadi teks laporan itu berbeda, teks deskripsi tersebut berbeda, teks eksplanasi juga berbeda. Meskipun nanti sama-sama ada kemiripan, tetapi di dalam proses ya, untuk dapat kita memahami perbedaan dari ketiga teks tersebut itu melalui suatu proses. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di dalam teks-teks tersebut ada perbedaan yang nampak, yang mana kalau di dalam teks laporan tersebut kita dapat mengambil suatu kesimpulan adalah teks yang tujuannya itu adalah untuk melaporkan suatu peristiwa, kejadian, ataupun keadaan. Itu kalau teks laporan. Kalau teks deskripsi ini, saya kira teks deskripsi ini sudah ada di dalam materi kelas 8. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu berarti kita memberikan gambaran. Jadi kata kunci deskripsi tersebut adalah gambaran. Berarti teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan sesuatu dengan memberikan gambaran secara rinci mengenai keadaan sesuatu tersebut. Katakanlah kita memiliki sebuah barang, misalnya HP. Kita menceritakan atau kita memberikan gambaran kepada teman kita mengenai HP yang baru saja kita beli. Itu fiturnya lengkap, kemudian kamera yang digunakan itu sekian puluh megapiksel dengan kecerahan dan kejernihan yang bisa diatur. Itu kita sudah memberikan gambaran mengenai kondisi HP baru yang kita beli. Paham? Paham. Kemudian yang terakhir itu adalah mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini kata kuncinya itu adalah proses terjadinya sesuatu. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, baik yang disebabkan oleh alam atau disebabkan oleh manusia. Kita ambil contoh. Kalau teks eksplanasi yang disebabkan karena proses atau kejadian alam itu seperti apa?
Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh tidak? Contoh teks eksplanasi yang disebabkan oleh alam, kejadian alam, misalnya apa saja? Gempa bumi, ya. Contohnya gempa bumi. Nah, jadi jika kita ingin membuat teks eksplanasi mengenai gempa bumi, kita harus tahu, kita harus mencari sumber apa yang menyebabkan sehingga gempa bumi tersebut terjadi. Paham? Dari kita mencari sumber itu nanti akan dijelaskan, akan dirincikan seperti apa proses sehingga gempa bumi tersebut dapat terjadi. Katakanlah bencana tsunami. Ya. Proses atau kenapa tsunami tersebut bisa terjadi? Ada prosesnya. Ya. Prosesnya apa? Tinggal kita cari tahu. Ya, misalnya tsunami terjadi karena ada pergeseran lempeng atau kerak di dasar bumi, ya, yang mengakibatkan air laut meluap. Baik Pak, kita bertemu lagi dengan percakapan pasca observasi tadi. Bertemu lagi dengan saya Bu Wiwi, dengan Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Johan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Pak, terima kasih. Kali ini saya akan melaksanakan ya percakapan pasca dari observasi tadi, bahwa kita ketahui sebelumnya kita sudah melaksanakan praobservasi dan pembelajaran di dalam kelas selama 5 jam pembelajaran. Ya, bagaimana perasaan Pak Johan setelah kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas tadi Pak? Tentu perasaan tadi melihat peserta didik itu alhamdulillah senang, karena dalam proses pembelajaran yang tadi sudah berjalan sudah cukup baik dan lancar, walaupun tentunya masih ada beberapa dari peserta didik di dalam kelas itu terlihat masih kurang fokus di dalam menerima materi pembelajaran. Baik, alhamdulillah saya pun melihatnya tadi dalam proses pembelajaran yang berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana Bapak dapat menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran tadi. Ya, jadi kalau saya melihat tadi, saya masih perlu beberapa bagian lagi untuk memberikan pemahaman pada peserta didik, khususnya bagi peserta didik yang tadi masih kurang fokus di dalam menerima materi. Nah, di sini Pak, apa yang membuat Bapak Johan menilai sedemikian? Ya, jadi saya menilai berdasarkan pembelajaran di dalam kelas sudah lumayan cukup baik. Kalau saya menilai, saya juga tentu perlu nanti di dalam proses kegiatan pembelajaran perlu memotivasi siswa supaya lebih giat lagi belajar dan tepat waktu tentunya di dalam mengerjakan tugas di dalam kelas. Terima kasih Pak. Ya, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan Pak Johan? Ya, silakan boleh. Jadi menurut pengamatan saya, pembelajaran yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, di mana tujuannya adalah pembelajaran yang Bapak kembangkan tadi dalam kelas nampak di pembelajaran tadi ya, yakni murid antusias dan sudah menyesuaikan belajar dengan kebutuhan siswa. Nah, dari sini saya menilai kelihatan belajar sudah sesuai dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya pembelajaran yang baik sehingga murid mengetahui materi dengan baik. Baik Pak, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Bapak ketahui dalam proses pembelajaran? Ya, tentu kendala saya Bu di sini adalah ada dari peserta didik yang tidak mau melaksanakan tugas
dan motivasi belajarnya itu semakin menurun. Ya, baik Pak, semoga apa yang Bapak terapkan dalam pembelajaran tadi, kemudian peserta didik dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan penguatan dan motivasi yang membangun sehingga apa yang kita inginkan dalam proses belajar agar dicapai apa yang kita harapkan. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dengan baik di observasi tadi. Ya, terima kasih juga Bu sudah memberikan penguatan dalam observasi kali ini. Baik Pak, sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.